Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak Ibu ikhwan akhwat jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita semua yang sangat-sangat banyak, sehingga lagi-lagi di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah dan taufiknya, menjauhkan kita dari malapetaka dan mara bahaya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersua dengan hari ke-27 Ramadan. Dan yang lebih spesial lagi, kita mengisinya dengan amal-amal soleh, kebaikan yang sangat banyak insyaallah. Lalu salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, segenap para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalan mereka hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kamu menyempurnakan bilangan Ramadan. Adik-adik Ustaz pun tanya, bulan Ramadan itu kalau sudah sempurna jumlahnya berapa hari? 30. Berapa? 30. Ada lagi yang jawab 30. Hampir benar. Kurang komplit. 36. Ada lagi? Ada? Jangan takut salah. 30 ada 9. 29. Jadi 29 sama 30 itu bulan kita. Bulan Hijriah itu enggak ada 28 hari, enggak ada 31 hari, apalagi 36 hari. Yang ada 29 atau 30. Bulan Ramadan itu sempurna kalau sudah 29 hari terlihat hilalnya. Kalau enggak terlihat digenapkan 30 hari. Kemudian kata Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Baik. Ayat ini Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara tersirat. Jadi makna Al-Qur'an itu ada dua. Ada tersurat yaitu mantuk, ada tersirat, lawan dari mantuk dalam ilmu usul fiqh. Ayat ini secara tersirat menjelaskan kepada kita bahwa Lebaran atau Idul Fitri bukan hanya sekedar kegembiraan,
tapi juga hari untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur atas nikmatnya. Dalam Quran surat 185 tadi Pak, Allah menyebutkan nikmat apa Pak? Adik-adik, ada yang hafal Al-Baqarah 185? Makanya pakai tangan kanan sayang. Kayak gitu. Allah menyebutkan dalam ayat ini nikmat agamawi. Nikmat yang sifatnya agama. Karena nikmat itu ada dua, ada nikmat yang sifatnya duniawi, ada nikmat yang sifatnya agamawi. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Ketika di bulan Ramadan itu adalah nikmat. Bapak sekarang bisa iktikaf, tiap hari sholat tarawih, tiap hari puasa Ramadan, menjalankan sholat 5 waktu, belum lagi sedekahnya, belum lagi bacaan Qur'annya. Itu nikmat Pak, Allah yang ngasih ke kita. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang kuat. Itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak tolong kita, janganin puasa 30 hari, mengucapkan satu kalimat takbir Allahu Akbar, nggak bakal kita bisa. Nggak bakal kita bisa. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dalam ayat yang lain Allah lebih menegaskan lagi, lebih spesifik lagi, lebih nyata lagi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang dirasakan oleh kalian. Lihat redaksi ayat wa ma bikum min nikmatin. Kata nikmat itu nakirah. Dalam rangkaian kalimat nafyu dalam ilmu usul fikih itu bermakna umum, sehingga semua nikmat baik yang umum ataupun yang khusus, baik yang duniawi ataupun yang agamawi, semuanya dari Allah. Sering sekali saya sebutkan ini. Kenapa? Biar kita tuh benar-benar lebih cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan dan karunia Allah kepada kita itu amat sangat banyak sekali. Sering kali saya ulang-ulang ini. Agar apa? Biar kita itu nggak sombong, nggak ujub dengan ibadah dan amal soleh kita. Kita bisa khatam Al-Quran mungkin diantara kita ada yang sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau di Mahat Sabilun Najah itu Pak, kemarin sebelum liburan pertengahan Ramadan, ada yang sudah khatam 10 kali. Santri, normal lah santri. Beda sama kita, banyak kesibukan santri. Baik. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita, tidak membiarkan hari raya ini berlalu begitu saja tanpa tuntunan. Beliau telah mengajarkan kepada umatnya itu adab-adab yang mesti diperhatikan. Karena hari raya ini bukan tradisi, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya ini bukan sekedar tradisi, tapi ibadah yang memiliki tuntunan yang sangat indah sekali, yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, dalam kajian ini saya akan menyampaikan beberapa adab-adab lebaran, adab-adab berhari raya, agar hari raya kita itu sempurna. Hari raya kita itu penuh dengan menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz tadi telat, adik-adik mohon maaf, sholat tarawih dulu, jadi nggak bisa berpanjang lebar, hanya menyampaikan inti dari kajian yang sudah Ustaz siapkan. Yang pertama, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, adab yang kita perhatikan dalam berhari raya, kita mulai sebelum hari raya. Yang pertama adabnya, hendaknya kita itu berhari raya bersama pemimpin. Siapa pemimpin kita deh? Bapak Prabowo Hafizahullah. Isi pemimpinnya beda, saya tanya. Kan ada yang beda pemimpinnya. Orang-orang NII itu enggak mengakui Prabowo sebagai pemimpinnya. Mereka punya pemimpin sendiri, negara di dalam negara. Di Bandung ini banyak banget orang-orang kayak gitu. Mereka itu kayak orang Syiah, melegalkan takiyah. Kalau muamalah interaksi dengan sesama kita, mereka tidak menampakkan aslinya, Pak. Pura-pura. Tapi kalau kita ketemu dengan yang sejenisnya baru keluar aslinya seperti apa. Baik. Yang pertama, hendaknya kita berhari raya Idul Fitri bersama pemerintah. Kenapa Ustaz? Karena itulah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sunnah Nabi. Sunnah di sini artinya ajaran Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal tersebut lebih menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Dan itulah yang diajarkan oleh Islam. Setiap amalan, setiap sebab yang mengantarkan kepada persatuan pasti diperintahkan di dalam agama kita. Sebaliknya, setiap jalan, amalan, sebab yang mengantarkan kepada perpecahan pasti dilarang di dalam agama kita. Contoh kecilnya, makanya kalau saudara muslim kita lagi nawar barang ke tukang dagang, nggak boleh kita ikut nimbrung nawar. Contoh lainnya, kalau saudara muslim kita meminang perempuan, udah dipinang, nggak boleh kita masuk untuk minang. Itu semua demi apa? Menjaga persatuan kaum muslimin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya pernah bersabda, as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhun. Yang artinya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa Ramadan maksudnya adalah hari di mana kalian berpuasa Ramadan. Berhari raya Idul Fitri adalah hari di mana kalian berhari raya Idul Fitri. Dan hari raya Idul Adha kata Nabi adalah pada hari kalian semua melakukan kurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ketika menyajikan hadis ini,
Imam At-Tirmidzi mengatakan innama maknal hadithi anna sauma wal fitra ma'al jamaah. Makna hadis ini kata Imam At-Tirmidzi bahwa ibadah puasa dan juga lebaran Idul Fitri dilaksanakan bersama al-jamaah. Maksudnya bersama pemerintah. Jadi menentukan kapan puasa, kapan lebaran, kapan Idul Adha itu bukan wewenang pribadi. Bukan wewenang kelompok, bukan wewenang ormas, tapi wewenang pemerintah. Tapi ajibnya Pak, lihat. Kalau Idul Fitri suka ada yang lebih dulu sehari 2 hari, telat 1 hari. Tapi kenapa Idul Adha nggak ada yang telat? Bukannya sama lihat hilal menentukan hari Hijriah itu. Ayah Pak, kantos benten lebak Idul Adha itu Abi kadang ada. Oh ada. Di Indonesia. Oh. Saya baru tahu. Jadi seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dari zaman ke zaman, lihat, dari mulai zaman Nabi kita Muhammad SAW, kemudian di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifahnya Ali, dan khalifah-khalifah seterusnya, yang menentukan kapan puasa, kapan lebaran, kapan Idul Adha adalah pemimpin muslim. Bukan pribadi, bukan kelompok, bukan ormas, bukan. Di antara yang menguatkan pernyataan tersebut hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan taro'a an-nasu al-hilal. Orang-orang di zaman Nabi saling melihat hilal. Melihat hilal di zaman Nabi itu pakai mata telanjang, Pak. Enggak pakai teleskop seperti sekarang. Tapi subhanallah, lihat betapa mudahnya agama kita Islam. Sekarang teknologi semakin maju, semakin modern, berkembang, bahkan semakin ribet. Harusnya kan semakin mudah. Kalau di zaman Nabi aja pakai mata telanjang kelihatan, kenapa sekarang diribet-ribet? Sampai beda pendapat sekian derajat, udah masuk sekian derajat belum. Di zaman Nabi dulu pakai mata telanjang, orang lihat hilal. Lalu kata Ibnu Umar, "Bartu Rasulullah anni ra'aituhu." Nah, lihat. Lalu kata Ibnu Umar, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada beliau bahwa aku telah melihat hilal. Ini poinnya, ini syahidnya, ini poin yang menjadi dalilnya bahwa riwayat ini menunjukkan ketika seseorang itu melihat hilal, maka yang ia lakukan apa? Datang kepada pemimpin. Karena pemimpin yang memutuskan, oh kamu persaksiannya diterima. Sehingga diumumkan kepada kaum muslimin, besok puasa. Kadang juga nggak diterima persaksiannya, karena mungkin pemimpin lihat, oh, ini orang kurang adil. Misalnya adalahnya cacat, sehingga persaksiannya tidak diterima. Apa yang mencacati keadilan seseorang? Dosa besar. Hati-hati dengan dosa besar. Misalnya orang tersebut sholatnya belang betong, orang seperti ini riwayatnya nggak bakal diterima. Persaksiannya dalam pengadilan Islam tidak akan diterima. Sholatnya belang betong, apalagi sebagian orang nggak sholat, riwayatnya nggak bakal diterima, persaksiannya nggak bakal diterima. Kalau umpamanya dia bersaksi di pengadilan,
untuk suatu kasus tertentu, lalu dikabarkan kepada hakim bahwa fulan ini yang menjadi saksi, sholatnya belang betul, bahkan nggak sholat, persaksiannya nggak diterima di dalam agama kita. Sekali lagi, riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang melihat hilal, maka yang ia lakukan adalah mengabarkan kepada pemimpin. Kenapa? Karena sekali lagi pemimpin muslimlah yang berwenang menetapkan kapan itu puasa dan kapan itu lebaran. Jadi nggak usah bingung lagi, Pak. Kadang masih banyak teman-teman itu mungkin karena gelombang syubhat di luar begitu deras dan hebat, masih aja nanya, Ustaz, lebaran kira ada udah dikaji. Jangan ragu, ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dari dulu sampai sekarang, pemimpin muslim tidak ada hak kelompok tertentu, ormas tertentu, nggak punya hak. Mereka itu sebetulnya. Ya, karena itu lebih menyatukan kaum muslimin semuanya yang ada di Indonesia. Itu adab yang pertama. Apa adab yang pertama, Dek? Niat. Niat apa? Ya, sebenarnya kita berhari raya bersama pemimpin. Nah, adab yang pertama, hendaknya kita berhari raya bersama pemimpin kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak mengumandangkan takbir. Apa takbir di sini, Dek? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Dua-duanya ada riwayatnya, boleh. Itu yang kedua. Adab yang kedua, memperbanyak mengumandangkan takbir. Apa dasarnya, Ustaz? Dasarnya Al-Baqarah 185 tadi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha, kata Allah. Dan hendaknya kalian itu menyempurnakan bilangan Ramadan dan bertakbir mengagungkan Allah. Ayat 185 surat Al-Baqarah tersebut memerintahkan kepada kita 2 perkara. Yang pertama, menyempurnakan bilangan Ramadan. Yang kedua, agar kaum muslimin mengagungkan Allah dengan takbir. Siapa yang hafal redaksi takbiran? Angkat tangannya, ada hadiah. Lafaz takbiran, bunyi takbiran. Apa, Dek? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus pintar, barakallahu fiik. Ambil, Dek, hadiahnya. Barakallahu fiik. Baik, itu adab yang kedua. Hanya saja ulama beda pendapat. Kapan dimulai takbiran? Iya, lebaran. Semuanya sepakat lebaran. Kapan dimulai takbiran itu? Ulama beda pendapat. Ulama yang pertama, perhatikan. Ulama yang pertama berpendapat takbiran itu dimulai semenjak malam takbiran. Jadi semenjak matahari terbenam di tanggal 29 atau 30, itu sudah dianjurkan untuk Allahu Akbar dan seterusnya. Apa dasarnya? Dasarnya Al-Baqarah 185 tadi. Dasarnya adalah Al-Baqarah 185 tadi.
Kata Allah, walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian itu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullaha, kalau bilangan itu sudah sempurna, kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Boleh Ustaz diamalin, boleh banget. Mangga kalau mau mengamalkan pendapat tersebut. Itu dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pendapat yang kedua, ulama yang kedua berpendapat takbiran itu dimulai ketika seseorang keluar menuju musola. Musola di sini bukan tempat sholat kecil yang kita kenal. Maksudnya adalah tanah lapang untuk sholat. Musola di sini bukan kayak tempat sholat di mall, bukan. Arti musola di situ adalah, di sini yang kita bahas adalah tanah lapang untuk sholat. Apa dalil ulama ini? Dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kesohihan hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Dan wallahu alam bisawab, yang lebih kuat dari dua pendapat ulama tentang hadis ini, apakah sahih atau lemah, adalah lemah. Akan tetapi, walaupun hadis ini lemah, banyak riwayat-riwayat dari para sahabat yang mana mereka bertakbir itu dimulai ketika keluar di pagi hari menuju tempat sholat. Begitu. Makanya sama Imam Asy-Syafi'i ini nggak dipakai, karena dalam mazhab Syafi'i perkataan seorang sahabat itu bukan hujjah. Beda kalau ijma'nya. Kalau ijma' hujjah. Tapi kalau pendapat pribadi, amalan pribadi, sekarang enggak ya, ada mobil mau lewat Pak. Biasa Pak. Mobil langsung dari belakang semua. Mangga lah, Bapak isi badai takbiran terus maghrib, mangga aku mulai balik Pak. Kami Bapak badai oge pagi hari, mangga. Yang penting Muslim itu takbiran, itu intinya. Jangan sampai nggak takbiran. Ustaz, boleh nggak takbirannya pakai mic di masjid? Tergantung. Mengganggu apa enggak? Kalau mengganggu, misalnya, maka nggak boleh. Karena Nabi mengatakan al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sebenarnya adalah muslim yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Gimana caranya tahu mengganggu apa enggak? Tanya tetangga sekitar masjid. Dulu saya waktu di Libya pernah ngekos Pak, persis di samping masjid. Masjid tersebut setiap kali mau sholat itu pasti dimulai dengan nyanyi terlebih dahulu Pak. Nyanyi Pak. Nyanyi Pak. Eling umat, kalau di kita kayak gitu. Cuma pakai bahasa mereka. Itu saya nggak bisa tidur Pak, benar. Ganggu sekali. Karena kebiasaan saya itu sok tidur siang gitu Pak. Itu saya nggak bisa tidur. Akhirnya pindah kosan. Itu nggak boleh, itu mengganggu. Tapi kalau nggak mengganggu boleh. Atau kalau nggak pakai speaker tapi cukup di dalam aja, nggak dikeluarin.
Jangan seperti sebagian yang lain, takbiran itu keliling-keliling, arak-arak, apalagi sambil pakai musik, itu nggak boleh di dalam agama kita. Kalau yang seperti itu, ya, yang seperti itu nggak boleh. Tidak ada nilai mengagungkan Allah. Bagaimana mengagungkan Allah dengan alat-alat yang sudah Allah haramkan untuk menggunakan? Bulan? Sumuhun Pak, itu selesai. Bikin macet, mengganggu, ya, kasihan kaum muslimin. Baik. Kemudian kapan takbiran ini selesai? Ulama juga beda pendapat. Sebagian berpendapat takbiran itu selesai kalau imam sudah naik mimbar. Kalau imam sudah naik mimbar berarti nggak ada takbiran lagi, kata ulama yang pertama. Ulama yang kedua berpendapat takbiran itu selesai kalau imam sudah memulai khutbah. Ketika imam mengatakan innal hamdalillah, berarti kita nggak boleh takbiran lagi. Yang ketiga berpendapat takbiran itu selesai ketika imam selesai sholat. Yang keempat berpendapat takbiran itu selesai sampai imam selesai menyampaikan khutbah. Kenapa para ulama bisa berbeda pendapat seperti ini? Karena tidak ada nas, tidak ada hadis yang sahih, yang jelas Nabi mengatakan bahwa takbiran itu selesai di sini, misalnya. Makanya para ulama berbeda pendapat. Itu salah satu sebab kenapa terkadang ulama kita itu berbeda pendapat. Hafal 8 takbir Ustaz? Sama seperti yang biasa kita hafalkan. Ada yang Allahu Akbarnya itu 2 kali, itu riwayatnya dari Ibnu Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Perhatikan nih, adik-adik sekalian, perhatikan Ustaz. Karena masih banyak kaum muslimin yang nggak tahu, khususnya anak kecil. Kalau takbiran itu bukan walillah ilham, itu salah. Bukan walillah ilham, itu salah adik-adik. Tapi walillahil hamd, hamdu gitu. Kemudian diwakafkan walillahil hamd. Hanya bagi Allah segala pujian, ya. Jangan salah nanti ketika takbiran, jangan walillah ilham. Memang ilham punya Allah. Ilham salah. Ada yang namanya ilham, kebetulan mohon maaf kalau ada yang namanya ilham, kebetulan saja. Itu keliru ya. Jangan diikutin tuh. Walillah ilham, walillah ilham, itu keliru besar. Boleh juga lafaz Allahu Akbar itu 3 kali, ada riwayatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang masyhur di Indonesia. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh juga ya. Jadi manggal dipilih. Mau yang pertama atau yang kedua, dua-duanya ada riwayatnya dari sahabat Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ketiga. Aduh, waktu kita sedikit lagi, lebar. Adab yang ketiga dalam berhari raya adalah mandi sebelum melaksanakan sholat. Mandi dulu. Jangan langsung pakai baju bagus pergi ke lapangan untuk sholat. Mandi dulu. Apa sayang? Mau kopi? Mau kopi enggak? Mau. Bisa takbiran. Tapi selamat malam, Sabit. Jadi mandi dulu. Gimana mandinya Ustaz? Allah alam, sifat mandinya tidak dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau bapak ibu mau mandi dengan tata cara mandi junub, boleh. Boleh, silakan. Niat mandi junub, kemudian dimulai dengan berwudu, mengalirkan air ke kepala 3 kali, baru disiram semuanya. Atau kalau mau mandi biasa juga boleh, asal masih dikatakan mandi, mengalirkan air ke seluruh tubuh, itu mandi definisinya. Beda sama tamas. Salah seorang tabi'in, yaitu Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau ini menantunya siapa? Ada yang tahu dapat potmi? Adik-adik, ini pertanyaan buat adik-adik laki-laki, buat banin dan banat. Adik-adik perempuan, banat ada yang tahu Sa'id Ibnul Musayyib itu siapanya Abu Hurairah? Udah tadi jangan diborong, kasihan teman-teman yang lain. Ayo, ada yang tahu nggak siapanya sahabat yang mulia? Ya dek, sini dek. Siapa dek? Keponakan. Kurang tepat. Saudara kurang tepat juga, semua itu saudara. Banat nggak ada yang jawab banat. Mamannya. Lah. Sepupu bukan. Tadi udah. Teman bukan juga. Sahabat. Ya. Jadi salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id Ibnul Musayyib adalah menantunya sahabat yang mulia Abu Hurairah. Kata beliau, sunnatul fitri salasun. Ajaran Nabi dalam berhari raya itu ada 3. Kata beliau. Sunnah di sini kita artikan ajaran, bukan sunnah amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dosa. Yang pertama kata beliau, al-masyu ilal musalla, berjalan kaki menuju lapang tempat sholat. Coba nih minimal rasa favorit. Yang kedua, al-aklu qoblal khuruj, makan sebelum keluar untuk sholat. Yang ketiga, al-ibtisal, mandi di hari raya itu. Jangan lupa mandi ya, mandi ke Umi Abi. Kasih tahu juga Abi suruh mandi. Ada yang keempat, memakai wewangian, memakai pakaian bagus, memakai pakaian bagus. Batasan pakaian bagus itu pakaian yang layak untuk menyambut tamu. Nah, itu pakaian bagus. Kira-kira yang kayak gimana? Kalau kita ada tamu nih, adik-adik perhatikan Ustaz. Ada orang bertamu ke rumah kita, lalu kita sambut dengan kita memakai kaos singlet. Tahu kaos singlet? Itu boleh enggak? Layak enggak? Enggak layak. Berarti itu bukan pakaian bagus untuk berhari raya. Atau pakaiannya compang-camping, kotor, bau keringat, bau daki. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu berarti itu bukan pakaian bagus. Itu adab yang keempat,
berhari raya itu hendaknya kita memakai pakaian bagus, bukan pakaian baru. Bisa aja pakaiannya bagus, padahal dibelinya udah 5 tahun yang lalu masih bagus. Karena dia memang persiapkan pakaian tersebut untuk lebaran. Kayak Nabi seperti itu. Disebutkan Nabi itu punya pakaian khusus yang biasa dipakai ketika hari raya dan menyambut tamu dalam sebuah hari raya. Baik, itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Pernah suatu kali akhadha Umar bin Khattab jubatan min istibrak tubahu fis-suq. Pernah suatu kali Umar mengambil pakaian yang terbuat dari sutra yang dijual di pasar. Dan Umar lihat, ini bagus banget, cocok banget ini baju buat Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Dalam pikiran Umar, pantas banget kalau dipakai sama Nabi itu di hari raya dan untuk menjamu tamu. Akhirnya dibawa sama Umar. Saya bawa dulu ya, nanti kalau jadi saya beli. Dibawa sama Umar. Fa'akhadaha fa'ata biha Rasulullah. Lalu Umar datang membawa baju tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ya Rasulullah. Seraya berkata, wahai Rasulullah, kata Umar, ibda hadihi wa tajammal biha lil id wal wufud. Wahai Rasulullah, belilah pakaian ini dan berhiaslah di hari raya dan juga ketika menjamu tamu. Nah, ini syahidnya. Ini poin yang menjadi dalilnya, yaitu Umar bin Khattab menyengaja memilih pakaian bagus untuk Nabi agar dikenakan di hari raya dan menjamu tamu. Itu poinnya, itu syahid. Lalu apa komentar Nabi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Wahai Umar, sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian kelak di akhirat. Karena pakaian tersebut terbuat dari sutra. Sedangkan sutra itu haram untuk laki-laki, nggak boleh. Tapi bukan itu. Poin-poinnya adalah bagaimana Umar memilih pakaian bagus, ya, untuk dipakai pada hari raya dan menyambut tamu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi syahidnya, poin yang menjadi dalilnya. Gak bisa nego Pak, lebih terus. Adab kelima. Tadi adab keberapa? Adik-adik, apa adab keempat? Pakai bukan niat, bukan. Oke, pakaian bagus. Alhamdulillah. Adab kelima, makan sebelum sholat. Kalau Idul Fitri itu sunnahnya kita makan dulu sebelum sholat. Sebaliknya kalau Idul Adha kita sholat dulu baru makan. Sunnahnya seperti itu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Kata Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berangkat sholat pada hari raya Idul Fitri, beliau biasa makan terlebih dahulu beberapa butir kurma, dan beliau biasa makannya itu ganjil.
Kata Anas bin Malik. Nah kalau ini ada dalilnya Pak. Kalau buka puasa saya belum tahu, bisa aja ada. Kalau bulan puasa saya belum tahu dalilnya. Kalau buka itu harus bilangannya ganjil. Tapi kalau bukanya dengan kurma sunnahnya betul. Tapi kalau bilangannya ganjil saya belum tahu. Ada dalilnya. Itulah adab yang kelima, yaitu makan sebelum sholat. Sunnahnya itu makan. Kalau bisa makan kurma itu yang terbaik. Ustadz, saya mah pengennya makan kupat sama sayur, cabe plus opor, boleh banget. Juga sama. Kita sudah mencocoki sunnah. Kalau sunnahnya itu makannya. Saya mau makannya bala-bala, Ustaz, gehu boleh. Yang penting makan sebelum sholat. Itu sunnah. Makanya dianjurkan kalau Idul Fitri itu agak diakhirkan sholatnya. Di sini sholat jam berapa biasa? Jam 6 lebih. Wah, itu bagus. Wah, jujur. Enggak terlalu kecepatan. Pas 6:30 sholat ini. Beda kalau Idul Adha, dianjurkannya diawalkan. Kenapa? Karena ada aktivitas untuk memotong hewan kurban. Kalau ditunda, khawatirnya nanti hewan-hewan jadi terbengkalai. Daging-dagingnya tidak terolah dengan baik. Itu adab yang kelima, yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri. Adab yang keenam, berjalan menuju tempat dilaksanakannya sholat Id. Jadi bukan naik kendaraan ya Bapak Ibu, sunnahnya itu jalan. Ini kalau tempat sholat kita itu dekat, cuma kayak di sini kan dekat, beberapa puluh atau ratus meter, ya. Karena itu Nabi di zaman Nabi SAW, Nabi itu biasa sholat kalau sekarang di lapangan dekat Masjid Gomamah. Kalau orang yang pernah umroh pasti tahu Masjid Gomamah. Kemarin sempat viral. Orang Indonesia macam-macam di sana. Masjid Gomamah dari rumah Nabi itu paling 200 meteran, gak jauh. Makanya Nabi jalan. Apa hikmahnya? Kata para ulama, sebagai syiar Islam untuk menampakkan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Makanya tadi kata Sa'id Ibnul Musayyib, minas sunnah salasun al-masyu ilal musalla. 3 perkara termasuk ajaran Nabi, kata Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Salah satu di antaranya adalah berjalan kaki menuju sholat Id. Gimana Ustaz kalau tempat sholatnya jauh, berkilo-kilo, atau punya uzur misalnya sudah sepuh Ustaz, nggak bisa jalan, harus pakai kendaraan, boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh banget kalau memang ada uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak disukai. Tidak kalau dosa, cuma tidak disukai. Ya, kalau tidak ada uzur, umpamanya lapangannya cuma 100 meter, 200 meter, lalu kita perginya pakai mobil misalnya. Kalau dosa mah enggak, tapi makruh, tidak disukai karena menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kecuali kalau ada motif-motif lain, pamer mobil anyar misalnya, itu bisa dosa. Bisa dosanya dari sisi sombong, nah, ya. Di sini enggak ada yang kayak gitu, Pak. Ada yang ketujuh. Adab ini hukumnya wajib loh. Enggak wajib deh. Adab ini hukumnya wajib. Adab yang ketujuh ini,
Kalau yang tadi kan sunnah tuh, adabnya itu sunnah aja. Kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau enggak dosa. Tapi adab yang ketujuh ini hukumnya wajib. Berarti kalau enggak kita kerjakan dosa. Kalau kita sudah balik, kalau kita sudah mukallaf, ya. Pertanyaan yang bisa dapat hadiah, mau yang mana milih? Sebutkan untuk akhwat, ikhwan dulu. Buat, sabar. Buat banat, buat putri. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 tanda balik seorang muslim dan muslimah. Ada 4. Kalau laki-laki ada 3, perempuan ada 4. Silakan. Ayo, ingat-ingat pelajaran sekolahnya. Seorang muslimah dianggap balik kalau sudah ada 1 di antara 4 tanda ini. Ayo maju. Kang Ridwan nggak ada mic. Nah itu ada mic. Ayo deh, sebutin deh. Yang pertama apa? Apa ya? Atau Pak DKM di situ coba didengarkan, nanti sampaikan ke saya. Haid, betul. Perubahan fisik katanya. Suara. Perubahan fisik, perubahan suara kurang tepat. Haidnya udah betul. Ayo 3 lagi. Mana? Haid udah betul. Ya udah tusuk aja. Ayo sebelum dilempar di masa banding terus yang dapat. Ustaz hitung sampai 5. Kalau nggak ada Ustaz lempar ke anak putra. 1 2 3. Ayo. Ah ini nih. 4. Iqbal. Muncul jerawat bukan juga. 4,5. Sini deh. Siapa? 4/3. Lea, habis waktunya ya. Kita lempar ke Banin. Ayo. Anak laki-laki siapa yang tahu? Iqbal. Belakang Kang Ridwan. Usia 15 tahun, Mumtaz, betul. Haid, betul. Tumbuhnya bulu kemaluan, betul. Satu lagi. Kasih dulu kesempatan. Kita hitung sampai 5. Ayo berpikir. Mimpi indah. 1. Dua. Das. Silakan ambil mau yang mana? Yang biasa. Biasa.
Ya, jadi tanda balik itu ada 4. 3 kekhususan laki-laki, yang keempat kekhususan perempuan. Yang 3 semuanya berserikat, laki-laki atau perempuan. Yang keempatnya khusus buat perempuan. Yang pertama, anak itu balik kalau sudah mimpi basah, kalau sudah keluar air mani, baik karena mimpi atau karena yang lain. Yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. Umpamanya anak kita umurnya baru 12 tahun, tapi kalau bulu kemaluannya sudah tumbuh berarti sudah balik. Sekalipun umpamanya belum haid, dia sudah balik. Yang ketiga, perhatikan sayang. Yang pertama tadi apa? Keluarnya air mandi karena mimpi atau yang lain. Yang kedua, tumbuhnya bulu. Yang ketiga, umurnya genap 15 tahun. Umpamanya kita punya anak belum haid, tapi umurnya sudah 15 tahun, berarti sudah balik. Kita punya anak laki-laki, umurnya sudah 15 tahun. Kita tanya, pernah mimpi? Belum. Belum, Bi. Oh, berarti udah balik tetap. Karena umurnya udah 15 tahun. Yang keempat yang menjadi kekhususan perempuan yaitu haid. Kalau sudah keluar darah haid, sekalipun umurnya 12 tahun, 13 tahun misalnya, maka sudah balik. Nah, adab yang ketujuh ini hukumnya wajib. Apa itu? Melaksanakan sholat Idul Fitri. Melaksanakan sholat Id itu hukumnya wajib. Ada juga ulama yang berpendapat sunnah ada. Cuma kalau Ustadz lebih condong kepada pendapat wajib. Mangga. Ya. Telangkung. Itu adab yang ke-7. Adab yang ke-8. Melaksanakan sholat Id di musola. Musola di sini sekali lagi adalah lapangan tempat sholat, bukan musola kecil, ruang kecil untuk ibadah, tapi lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Pertanyaan, buat Banin apa Banat? Banat. Apa pahala sholat di masjid Nabi? Apa pahala sholat di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti sayangnya. Oh udah tadi. Udah, kasihan yang lain. Jangan diborong. Bentar, Banat dulu, Banat. Ayo. Banat dulu. Kalau enggak dilempar lagi nanti ke Banin. Sebutkan pahala sholat di masjid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangga. Sampaikan aja kepada KM nggak apa-apa, boleh. Bisi malu. Apa? Mumtaz, betul. Sholat di masjid Nabi itu 1000 kali lebih utama, lebih baik dibandingkan sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini salah satu dalil yang menunjukkan
dianjurkannya sholat itu di lapangan. Dulu ketika Nabi masih hidup, padahal Nabi tahu pahala sholat di masjid beliau itu sangat luar biasa sekali. Sholatun fi masjidi hadza, kata Nabi, khairun min alfis sholatin fi masiwahu illa al-masjid al-haram. Sholat di masjidku ini, kata Nabi, lebih baik dibandingkan 1000 sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Pun demikian, Nabi nggak sholat di masjidnya, tapi sholatnya di musola. Dianjurkan. Sekali lagi, musola ini tanah lapang untuk sholat. Pun demikian, Nabi sholatnya itu di musola, di tanah lapang, tidak di masjid Nabi. Kalau sekarang kondisi sudah berubah. Kalau dulu kan di Madinah itu masih kosong, penduduknya nggak banyak, bangunannya nggak banyak. Kalau Nabi sholat itu selalu di lapangan sebelah Masjid Al-Qumamah. Kalau sekarang enggak, udah berubah. Kalau setiap lebaran itu kaum muslimin sholatnya di Masjid Nabawi. Kenapa, Pak? Itu udah nggak ada lapangan, udah banyak bangunan. Sekarang udah beda, ya kan masjid Nabi juga semakin luas. Belum lagi banyak bangunan, sehingga kalau sholat itu sekarang di Masjid Nabawi. Nah, idealnya itu pemerintah ikut serta mengatur sunnah Nabi yang mulia ini. Misalnya kalau penduduk Cisaranten, di sini ada lapang yang besar apa, Pak? Nggak ada jarang sholat sendiri. Ya, idealnya setiap kecamatan tuh pemerintah bikin lapangan, Pak, serbaguna, bisa dipakai olahraga, bisa dipakai sholat Id, sehingga benar-benar syiar Islam itu kelihatan. Persatuan kaum muslimin itu pada jalan, umpamanya di Cisaranten sini berbondong-bondong sambil takbir. Allahu Akbar, betapa indahnya kalau kayak gitu, Pak. Allahu Akbar. Idealnya itu, idealnya, ya. Tapi ya, qadarullah wa masyafa'ala, kalau nggak mampu, ya tidak mengapa. Sholat seperti kita di luar masjid misalnya, ya, untuk mendekati sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau sebagian kaum muslimin karena benar-benar nggak punya lapangan sholatnya di masjid, ya nggak ada masalah. Karena memang udzur, gimana lagi, nggak ada tanah lapang yang bisa digunakan untuk sholat. Seperti di Makkah, dari dulu sampai sekarang sholatnya di Masjidil Haram, nggak pernah di lapangan. Kenapa, Pak? Karena nggak ada lapang di sana, konturnya itu gunung semua, gunung. Makanya kalau sholat di Masjidil Haram dari dulu sampai sekarang. Beda kalau di Madinah. Di Madinah sempat di zaman Nabi sholat itu di lapangan. Semakin sini masjid semakin luas, tata kota juga berubah, ya. Baik, yang ke-9. Adab yang ke-9, mendengarkan khutbah imam. Kalau imam sholat Id berkhutbah, dianjurkan didengarkan. Kalau wajib sih enggak. Berarti boleh Ustaz ditinggalin, boleh kalau memang kita ada keperluan. Ya, tapi kalau enggak ada keperluan, afdolnya kita mendengarkan. Karena di sana ayat-ayat Allah disampaikan, nasihat-nasihat yang bisa melembutkan hati juga disampaikan. Karena itu dianjurkan kita untuk mendengarkan khutbahnya imam. Kecuali kalau imamnya menyimpang misalnya, isi khutbahnya malah ngajak kaum muslimin buat minta-minta kuburan misalnya, ngajak kaum muslimin agar masing-masing punya jimat. Itu udah tinggalin khutbah yang kayak gitu. Meninggalkannya jauh lebih baik daripada mendengarkannya. Kalau isi khutbahnya itu menyimpang. Yang ke-10, adab yang ke-10 dalam berhari raya
disunnahkan ketika pulang sholat melalui jalan yang lain. Jadi kalau ada jalannya ya, kalau nggak ada ya gimana? Apa hikmahnya untuk menampakkan syiar Islam? Kata para ulama. Apa hikmahnya agar jalan-jalan yang kita injak itu menjadi saksi kelak pada hari kiamat? Kata para ulama. Pokoknya Bapak sholat di sini Pak, lewat sini, pulangnya lewat sana gitu. Masuk lewat sini, pulang sana. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau memungkinkan, sama seperti sholat di lapangan. Kalau memungkinkan kita amalkan, berusaha untuk mengamalkannya. Tapi kalau tidak mampu ya cuman ya zamannya sudah berbeda sekarang. Makanya idealnya itu pemerintah itu serta untuk mensukseskan program ini agar sunnah Nabi itu hidup, persatuan kaum muslimin kelihatan. Baik, itu mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa adab berhari raya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diberkahi oleh Allah. Silakan barangkali ada pertanyaan. Kalau di kami di sini kan karena tidak ada lapangan, jadi kita sholatnya di jalan. Cuma bukan jalan utama, maksudnya ketika jalan itu ditutup masih bisa Tidak mengganggu. Itu gimana? Boleh. Kan tadi saya katakan boleh. Kayak di sini saya tadi katakan kita sholat di jalan, karena nggak ada lapangan. Boleh berusaha untuk mendekati sunnah Nabi. Ya, gimana lagi kita nggak punya lapangan? Ya, kita nggak punya lapangan. Kita sholat di luar untuk menampakkan syiar kaum muslimin. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Boleh. Kalau kebiasaan kita ada makan di hari raya, Itu juga boleh. Apa hukumnya makan-makan setelah sholat, ngasih THR, setelah sholat, saling berkunjung ke rumah saudara setelah sholat? Itu dianjurkan di dalam agama kita. Itu termasuk bab menampakkan kegembiraan. Itu termasuk bab menampakkan kegembiraan. Setelah sholat kita saling memberikan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat hari raya. Boleh kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya itu semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Boleh juga kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dan menang. Boleh juga kita mengucapkan qulu amin wa antum bi khairin. Semoga Anda senantiasa di dalam kebaikan selama-lamanya. Boleh. Karena nggak ada redaksi khusus dari Nabi tentang ucapan selamat berhari raya. Tapi yang utama adalah apa yang diucapkan oleh para sahabat. Itu lebih lebih relevan, lebih nyambung gitu Pak, dengan ibadah yang sebelumnya kita lakukan. Kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau setelah mengucapkan itu kita juga mengucapkan minal aidin wal faizin, boleh. Boleh. Nah, jadi kebiasaan kalau kita lebaran saling ngasih THR, saling berkunjung, makan-makan, itu dianjurkan di dalam agama kita. Karena termasuk menampakkan kegembiraan. Termasuk menampakkan kegembiraan. Di antara adab berhari raya adalah menampakkan kegembiraan. Makanya harusnya Pak, aktivitas Agustusan itu adanya di hari raya Idul Fitri. Bukan di Agustusan ada perlombaan, misalnya balap karung, makan kerupuk, itu untuk menampakkan kegembiraan. Harusnya kan gitu. Ya, harusnya kayak gitu. Itu masuk bab menampakkan kegembiraan. Demikian. Ada lagi? Ustaz, Enggak. ya, ini agak kontemporer, Ustaz.
Jadi ada kalau misalnya ke kampung mertua, ada 2 kampung, dua-duanya punya lapang banyak banget. Lapang tuh di mana-mana ada. Tapi satu kampung yang tempat keluarga kami tinggal itu pasti selalu memilih masjid untuk sholat id. Padahal lapang nggak ada. Kampung sebelah di lapang, San. Iya. Tapi galaunya adalah ketika kita ke kampung sebelah, kita nggak bareng muslimin kampung kita. Nah, jadi ketika ada galau seperti itu, San, ahsannya seperti apa, San? Apakah kita tetap yang di masjid aja dengan di kampung kita, atau ini lebih nyunat ke kampung sebelah karena di lapang besar gitu? Berarti timbang masalah mudorot, timbang maslahat dan mudorot. Kalau umpamanya Bapak sholat di kampung sebelah karena di lapangan ada mudorotnya. Mudorotnya misalnya nanti jadi hubungan keluarga nggak baik. Bapak jadi nggak bisa umpamanya mewarnai keluarga, berdakwah kepada mereka. Sementara sholat di kampung sendiri saja walaupun di masjid. Kalau memang ada mudorotnya, sembari kita tetap mensosialisasikan kepada mereka bahwa sunnahnya itu sholat itu di lapangan. Gitu. Tapi kalau nggak ada mudorotnya, kan Bapak yang lebih tahu, saya nggak tahu kondisinya. Sholat di sana lebih baik di kampung sebelah yang di lapangan tersebut. Demikian. Ya, terakhir. Ustaz, izinkan saya bertanya. Enggak. Mungkin saya punya agak banyak, ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Salah satunya, apa konteks dengan memperlihatkan kegembiraan sedangkan kita sedang meninggalkan Ramadan yang penuh kenikmatan? Apa konteks menambahkan kegembiraan saat Idul Fitri dengan kita tuh meninggalkan Ramadan, karena Ramadan itu sesuatu yang bulan yang istimewa banget. Iya. Makanya kita harus bersedih. Konteksnya adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 185 tadi, walitukabbirullah. Allah suruh kita untuk bertakbir mengagungkan Allah. Kalau bertakbir itu gembira apa sedih? Gembira. Jadi selain kita itu sedih, meninggalkan bulan Ramadan, betul hati seorang muslim itu sedih. Tapi di sisi lain juga kita gembira. Gembira karena kita berharap ibadah kita diterima. Gembira karena kita sudah dikasih hidayah, taufik oleh Allah sehingga bisa mengisi Ramadan itu dengan maksimal. Yang kedua, karena itu diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Hari raya itu kata Nabi, hari untuk makan dan minum. Berarti untuk menambahkan kegembiraan. Gitu. Ada lagi. Tadi tentang satuan umat Islam. Iya. Di surat Ali Imran ayat 103 kan itu tentang ya persatuan umat. Saya ingin bertanya kenapa zaman dahulu ketika padahal ayat itu sudah turun malah makin menampakkan perpecahan gitu. Zaman dulu itu kapan? Dari zaman Khalifah Utsman. Nah, dari sana Zaman dulu itu zaman Khalifah Utsman dan seterusnya. makin terlihat lah perpecahan. Betul. Di zaman Nabi nggak ada perpecahan. Kenapa? Karena kelompok menyimpang belum ada. Setelah Nabi meninggal, khususnya setelah Umar meninggal, semakin banyak perpecahan dan perbedaan itu. Mulai muncul kelompok ini, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij, kelompok Syiah, kelompok ini dan dulunya enggak ada. Itu yang menjadi sebab. Walau alam bisawab, itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami datang. Ibu lo baru sebut kan?